Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TWKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-76 diambil dari kitab Yeremia pasal 7 ayat yang ketiga, tanggal 17 Maret tahun 2025. Sebagai nas bahasa Indonesia sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Itulah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia sehari-hari katakan demikian. Ubahlah kelakuan dan cara hidupmu, maka aku Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, akan mengizinkan kamu tetap tinggal di sini. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Padinggan hamu mapangalahu muna dohot parulaun muna asa olo ahu maringanan rap dohot hamu dison. Itulah pembacaan firman Tuhan. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Maret dengan topik menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itulah firman Tuhan hari ini, pedoman kita selama bulan Maret. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa makna, pesan moral, pembelajaran, dan conclusion atau kesimpulan kita terhadap ayat tersebut? Mari kita lihat makna daripada perikop ini atau ayat yang ketiga ini, Yeremia pasal 7 ayat yang ketiga. Di sini mempunyai makna, dikatakan bahwa kitab ini mengingatkan kita akan pentingnya pertobatan dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi yang diutamakan dalam perikop ini adalah pertobatan dan ketaatan kepada Tuhan, agar Tuhan bisa diam bersama-sama dengan kita. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah Tuhan mengingatkan agar umatnya tidak hanya melakukan ritual keagamaan, tetapi juga memperbaiki hidup mereka dan berpaling dari kejahatan. Jadi bukan hanya ritual keagamaan atau kebiasaan semata, tapi di sini yang penting dikatakan adalah memperbaiki hidup, memperbaiki hidup mereka. Termasuk di sini adalah ketaatan kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Penyayang. Kemudian apa pembelajaran
dari perikop ini yang bisa kita ambil. Nah, di sini saya mengambil ada 5 pembelajaran dari perikop ini. Yang pertama adalah Nabi Yeremia menegakkan bahwa jika umatnya ingin mengalami berkat atau mendapatkan berkat dan perlindungan, mereka harus memperbaiki sikap dan tindakan mereka. Jadi Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau kalian mau mendapatkan berkat, haruslah dikatakan memperbaiki sikap dan tindakan mereka. Jadi sikap dan perilaku harus diperbaiki. Ya, contohnya dari penyembah berhala atau tergoda dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu harus dihindari. Perlu perbaikan sikap supaya Tuhan berkenaan kepada umatnya. Pembelajaran yang kedua, mereka harus bertobat dari kejahatan seperti penindasan terhadap sesama, kebohongan, dan penyembahan berhala. Jadi mereka harus mengubah total dari rencana penindasan kepada sesama, kebohongan, dan menyembah berhala, supaya mereka menjadi milik Tuhan. Dalam Yeremia 7 ayat 3 mengatakan, jika mereka berbalik kepada Tuhan dan memperbaiki jalan serta perbuatan mereka, maka Tuhan akan mendengarkan dan menerima mereka. Jadi apabila sudah mereka memperbaiki jalan hidupnya dan berbalik dari perbuatan jahat kepada yang baik dan berusaha menjadi terang, maka Tuhan akan mendengarkan dan menerima mereka. Jadi di samping mendengarkan juga menerima umatnya dengan senang hati. Itulah pembelajaran ketiga. Kemudian pembelajaran yang keempat, hubungan yang baik dengan Tuhan sangat penting dan bukan sekedar melakukan kebaikan saja. Jadi di samping kebaikan juga adanya perhatian kepada sesama. Jadi Tuhan sangat menghendaki hubungan yang baik dengan Tuhan itu dulu yang utama, baru dilaksanakan dengan perbuatan baik. Yang kelima, Tuhan tidak hanya menginginkan ritual keagamaan, tetapi juga perhatian terhadap komunitas dan keadilan dalam tindakan sehari-hari. Jadi bukan hanya ritual keagamaan saja yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi juga adalah dalam tindakan sehari-hari bersama dengan orang lain, berhubungan dengan orang. Apakah sudah menjalankan karakter Tuhan terhadap sesama atau belum? Jadi di sini dikatakan jangan hanya mengikuti ritual-ritual agama seolah-olah dia benar-benar fanatik, tapi dalam hatinya jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan. Sini jangan seperti itu, atau semacam dia ria, semacam dia supaya dilihat orang, dia bertindak supaya dilihat orang.
itu tidak perlu. Tapi bertindaklah dengan hati yang tulus, hati yang gembira, dan mengucap syukur. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini. Sekarang apa conclusion atau kesimpulan kita dari perikop ini? Saya akan mengajukan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa tindakan konkret, ya, jelas, nyata, yang dapat diambil untuk memperbaiki jalan dan perbuatan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Jadi memperbaiki jalan dan setiap kehidupan sehari-hari yang konkret, apa yang kita lakukan? Mari kita lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki jalan dan perbuatan kita adalah sebagai berikut, ya. Jadi dikatakan di sini, ya, yang bisa diajarkan, ya, untuk memperbaiki jalan dan dari perbuatan kita dengan mengutamakan nilai-nilai kasih dan kebaikan yang diajarkan dalam Alkitab. Untuk bagaimana diajarkan dalam Alkitab sebagai tindakan konkret yang harus kita lakukan, yaitu pertama adalah saling menasehati, ya, saling menolong, saling menghormati, kemudian menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, terutama di dalam interaksi sosial dengan pekerjaan. Jadi kalau kita dalam berinteraksi dengan komunitas kita, yang kita utamakan adalah adanya saling menghormati, saling menolong, kemudian memelihara kejujuran dan menjunjung tinggi, ya, kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, terutama di dalam berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi jelas tindakan konkret yang dilakukan, ya, adalah saling menghormati, tolong menolong, bertindak jujur, ya, dan saling mendukung. Itulah yang konkret dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita terapkan dan jalankan kepada semua orang yang berhubungan dengan kita. Kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, kita diingatkan untuk membicarakan terang kita, ya, bersinar. Jadi selalu kita membiarkan terang kita bersinar supaya orang dapat melihat perbuatan kita yang baik, sehingga memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kuncinya adalah bagaimana supaya orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuncinya adalah kita harus menyebarkan terang yang kita miliki supaya orang lain melihat perbuatan kita, sehingga mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah jawaban daripada apa tindakan konkret yang dapat kita lakukan. Itulah tindakan konkret yang bisa kita lakukan. Dengan perbuatan kita yang baik, orang lain merespon
dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah pertanyaan pertama. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana cara memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam konteks tantangan modern yang dihadapi ya umat saat ini. Jadi adanya tantangan modern yang modernisasi yang digiatnet saat ini ya. Bagaimana cara kita untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan? Jadi walaupun dalam situasi yang sangat canggih, firman Tuhan harus tetap diberitakan. Namun bagaimana caranya? Ini yang perlu kita pertimbangkan bersama. Nah, memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam konteks tantangan modern, adanya teknologi-teknologi canggih, adalah suatu tindakan yang membutuhkan kebijaksanaan dan penyalahan Alkitab yang mendalam. Jadi adanya ya tindakan yang membutuhkan kebijaksanaan dengan penyalahan Alkitab. Itulah yang harus kita jalankan. Dalam sistem yang terus berubah, dunia yang terus berubah, ya, maka firman Tuhan sebagai panduan dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Jadi gunung-gunung boleh berpindah, boleh bergeser, tapi firman Tuhan itu tegak tetap dalam hidup kita selama-lamanya, tidak akan terganggu walaupun dunia bergoyang atau ada ombak, ada banjir. Namun ya, firman Tuhan itu adalah abadi, tidak bisa dirubah oleh siapapun, harus diimani, diyakini, dan dipergunakan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan ya, percayakanlah kepada Tuhan. Apa yang kita percayakan? Segenap hati kita, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya, kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan ya, dan kita percayakan segalanya kepada Dia, jangan lagi kita diikat oleh kekuatan diri sendiri atau pengertian diri sendiri. Tapi kita harus akui ya, bahwa Dia dalam segala jalanmu. Jadi Dia yang bisa memperbaiki segala jalan kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau tadinya kita banyak yang ke kiri ke kanan, dengan berikut Tuhan, dengan bimbingan Roh Tuhan ada pada diri kita, maka kita bisa berjalan sesuai dengan arah yang akan kita tuju. Tidak belok ke kiri atau belok ke kanan atau bermacam-macam tidak, tapi kita langsung menuju sasaran yang kita tuju, yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian keberanian mengandalkan Tuhan itu memberikan arah dan bimbingan. Jadi bagaimana caranya kita
supaya berani menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan dalam iman kita. Berani karena benar dan takut karena salah. Kita berani menghadap Tuhan kalau kita merasa benar, artinya sudah menjalankan sesuai ajarannya. Tapi kita akan takut kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang misteri dalam kehidupan kita yang tidak dibenarkan oleh pengajaran Alkitab. Itu maksud daripada perikop ini, ya. Nah, jadi kemudian diarahkan kita untuk tetap berpedoman pada Filipi pasal yang keempat ayat 6 sama dengan ke-7. Janganlah khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah dalam doa segala keinginanmu kepada Tuhan. Jadi keinginan kita dirikan dan kita sampaikan kepada Tuhan untuk dijawab oleh Tuhan. Apa kebutuhan kita dan apa keinginan kita? Maka dikatakan, jangan khawatir tentang apapun dalam hidupmu. Dan mohonlah kepada Tuhan apa yang kau inginkan. Karena Dia pasti memelihara hidup kita. Itulah pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara memahami dan menerapkan firman Tuhan? Tadi sudah kita jawab, dalam situasi terus berubah. Tapi firman Tuhan sebagai panduan tidak akan berubah sampai kapanpun. Jadi dasar untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam aspek tantangan yang modern ini, di dalam zaman yang canggih ini, adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Dan seperti Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, percayakanlah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri, dan janganlah bersandar pada kekuatan sendiri, dan akuilah Dia sebagai sumber kekuatan. Itu kuncinya, jawaban daripada pertanyaan yang kedua. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Mengapa hubungan yang autentik dengan Tuhan lebih penting daripada apa yang mengikuti ritual keagamaan? Jadi membilang hubungan autentik dengan Tuhan itu lebih penting dan lebih bagus daripada hanya mengikuti ritual keagamaan. Apa maksudnya pertanyaan ini? Mari kita lihat, hubungan autentik dengan Tuhan. Hubungan autentik ini artinya hubungan asli, benar-benar adalah pilihan. Hubungan yang autentik dengan Tuhan lebih penting daripada hanya mengikuti ritual keagamaan. Jadi yang diutamakan itu adalah hubungan personality kepada Tuhan, di samping mengikuti aturan-aturan keagamaan. Ini yang dikatakan untuk berhubungan dan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, maka Dia akan membimbing kita dan mengarahkan jalan kita kemana kita tempuh. Kemudian hubungan autentik dengan Tuhan sangat penting dalam kehidupan iman, karena hal ini melampaui sekedar menjalani ritual keagamaan. Jadi di sini sudah dikatakan jauh-jauhkan hanya dengan ritual keagamaan, tetapi sudah
berhubungan intim dengan Tuhan sebagai dasar kita untuk menjalankan firman Tuhan. Nah, di sini ya dikatakan Yesus berkata ya, dan dia mengutip daripada pernyataan Yesaya ya, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jadi percuma mereka menyembah aku, sebab ya peraturan manusia yang mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Jadi dengan timing ya, dengan membuat peraturan-peraturan yang itu hanya diciptakan oleh kita manusia, itu dibuat menjadi seperti timing untuk contoh kelakuan baik. Padahal bibir mereka dikatakan adalah berkata-kata percaya dan yakin kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu adalah nonsens katanya. Karena ya mereka hal ini hanya mengikuti sekedar ritual keagamaan. Jadi ya dia mengatakan mencintai Tuhan, tapi itu hanya ritual ya, tidak mendalam, tidak masuk dalam kategori hati yang paling dalam ya. Jadi dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 dikatakan ya, orang-orang itu hanya ya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Agama mereka hanya peraturan manusia yang dihafalkan. Ritual keagamaan dilaksanakan harus seirama dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ritual agama itu dijalankan tidak sama dengan kehendak Tuhan, itu hanya dikatakan tadi berkata-kata, tapi hatinya tidak jelas. Jadi yang mau diinginkan oleh Tuhan di sini adalah seperti pertanyaan, mengapa hubungan yang autentik dengan Tuhan lebih penting daripada hanya mengikuti ritual keagamaan? Jadi pengikut Tuhan jauh lebih baik dibanding mengikuti ritual keagamaan. Tapi alangkah baiknya apabila kedua-duanya itu dipadukan dalam dirinya. Ritual keagamaan dihormati, hubungan baik dengan Tuhan juga tetap dijaga. Itulah yang dikatakan menjadi sempurna. Maka Allah menginginkan orang yang berpikiran dan berhati sempurna, tulus menjalankan tugas. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi bekal bagi hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.